Assalamualaikum Sobat Hobis. Pada vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana sih caranya kita cari progresan cana yang dari kecil ya, terutama di ombyoan itu yang punyai bakat gondrong ya atau high ya. Jadi nanti di sini kita saling sharing bagaimana sih cara mencarinya. Jadi kalau dalam dunia hobis ada kenikmatan dalam satu proses ya. Jadi dalam proses pemeliharaan dari kecil sampai dewasa itu ada progres yang nantinya ikan kita itu akan menjadi ikan yang high fin ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai yang ada di belakang saya ini ya, cana jenis dwarf ya atau yang andrau, jadi hasilnya kecil. Bagaimana caranya mencari bakalan cana andrau yang nanti kedepannya akan menjadi cana yang high fin atau gondrong. Terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe. Nah, bisa sobat lihat, ini saya ada dua andrau ya. Sebentar saya dekatkan. Nah, jadi pada vlog saya ini akan membahas bagaimana sih cara kita mencari bakalan andrau yang nanti akan jadi gondrong ya atau high fin. Nah, bisa sobat lihat, jadi ini high fin ya, jadi kelihatan finnya itu gondrong ya. Ini yang kiri size nya kurang lebih 8 cm ya, sudah biru. Nah, yang kanan ukuran kurang lebih 7 cm ya, jadi kelihatan dorsalnya gondrong. Nah, ikannya aktif. Nah, kalau cana gondrong itu kelihatannya menarik sobat ya. Nah, kalau dia berlenggak-lenggak itu kelihatan menarik itu ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari di size kecil, terutama yang ombyoan ya. Jadi kalau kita cari bakalan itu lebih enak di ombyoan. Kenapa saya katakan lebih enak di ombyoan? Karena itu pilihan. Jadi kita bisa sortir, kita bisa mencari mana yang bakalan itu besoknya dia bakalan punya high fin ya atau gondrong. Nah, yang pertama adalah faktornya itu faktor dari gen, itu yang pertama. Gen itu pengaruh, itu faktor besar ya. Kalau indukannya gennya bagus atau gondrong, anakannya kebanyakan pasti gondrong ya. Nah, itu faktor pertama. Dan faktor kedua pakan ya. Jadi treatmentnya, pakan itu pengaruh untuk membuat si ikan punya dorsal yang gondrong atau enggak, itu tergantung treatment kita. Nah, bagaimana cara kita memilihnya? Tipsnya yang pertama, kalau kita ingin mencari bakalan yang dari size kecil di ombyoan, itu tips yang pertama, kalian cari yang dari kecil itu. Nanti saya kasih contoh ya. Jadi itu ada yang size kecil, saya dari ombyoan ya, dari ombyoan itu sudah kelihatan nanti bakat gondrongnya nanti. Nah, yang pertama itu kalian cari dari kecil di ombyoan itu yang sudah kelihatan rimnya, itu tips dari saya ya. Jadi di dorsal atas, bawah, dan pangkal ekor itu kelihatan rimnya seperti ini ya, kalian lihat. Nah, rimnya udah kelihatan ya, garisnya ini tadi garis putih itu kelihatan dari kecil, ini sudah kelihatan. Kita lihat satunya. Nah, ini yang saya 7 kecil ya, bocil tapi sudah gondrong. Kalian cari di ombyoan itu yang sudah muncul rimnya, jadi itu menurut saya. Nah, itu akan jadi bakalan nanti yang kedepannya akan gondrong ya, kelihatan kan. Nah, rimnya itu tips yang pertama.
tips yang kedua itu dari kecil ya, kalau kita sortir itu tips yang kedua. Setelah kalian menemukan yang rimnya tegas dari kecil, yang kedua adalah cari dorsalnya itu yang sudah kebiruan ya. Biasanya yang lebih dominan kan bawahnya itu yang kelihatan kebiruan, jadi kamu cari yang kebiruan. Nah, itu adalah salah satu bakal atau gen ya. Gen dalam satu ombyokan pasti ada yang warnanya lebih tegas. Nah, kalian pilih yang itu ya, itu kedepannya pasti ikannya akan bagus ya. Yang ketiga itu adalah pemberian pakan ya. Meskipun dari gen indukan yang gondrong, tapi kalau kalian pakannya salah, itu dia nggak akan keluar bakatnya ya. Contohnya pemberian pakan. Nah, pemberian pakan yang berlebih akan membuat si ikan akan obes ya, atau obesitas, sehingga badannya kelihatan lebih gemuk dan pertumbuhan dorsalnya itu nggak akan maksimal. Nah, bicara mengenai pakan apa yang menarik itu, kalau saya itu kasih pakan pelet sobat. Jadi pakan pelet ya, pelet, karena pelet itu nggak bikin gemuk ya, nggak bikin gemuk. Tapi kalau kalian pemberian peletnya banyak ya akan bikin ikan gemuk juga. Jadi pemberian pelet itu jangan terlalu banyak, hanya beberapa butir saja. Kalau saya bilang perbandingan itu lebih banyak peletnya daripada pakan hidup ya. Jadi mungkin perbandingannya 2:1 kalau saya, 2:1. Jadi contohnya gini, misalkan 2 hari pelet, 1 hari pakan hidup, saya kasih cacing untuk pakan hidupnya ataupun ulut Hongkong ya. Dan kalau pemberian pakan pelet pun jangan terlalu banyak, karena size-nya kecil. Kalau saya kasih ulut Hongkong itu saya kasih 1, saya carikan yang paling kecil ukurannya, karena ini size-nya kurang lebih 7 cm itu. Kalau peletnya itu biasanya saya beberapa butir aja ya, yang pelet BB atau premium blue saya kasih beberapa butir ya. Jadi kalau kita treatment itu jangan kejar size ya sobat, jangan kayak pedagang ya atau seller yang ombyok itu, mereka itu kejar size. Jadi mereka kasih pakan casut ya. Karena apa? Supaya ikannya cepat besar, mereka jual ya. Nah, kalau kita minta teman ya jangan gitu, jangan pengen cepat besar, kita nikmati dulu prosesnya. Nah, itulah nikmatnya jalan kita memelihara cana, kita nikmati aja prosesnya ya. Jadi itu harus ada pelet, itu menurut saya ya, pelet BB, karena itu untuk membantu pertumbuhan warna biru si ikan. Nah, ini kalau sobat kalian lihat sudah mulai ke mulut ya, warna birunya sudah mulai ke area mata dan mulut, ini sudah mulai kebiruan. Nah, ini juga ya, mulutnya sudah mulai kebiruan. Tadi ini dominan pakan BB ya. Oh ya, tips yang keempat setelah pakan, nah ini penting sobat, karena cana itu bisa kamuflase ya, mereka kan ikan predator. Nah, setting tank, nah settingan tank itu pengaruh ya. Biru mereka bisa muncul atau keluar atau enggak, itu tergantung settingan tank kita. Nah, itu tips yang selanjutnya. Nah, bagaimana sih setting tank yang baik untuk canaan raw? Nah, itu tiap keeper beda-beda ya. Tapi kalau saya, bisa sobat lihat, nah saya kasih background hitam nih, background hitam ya. Kemudian substratenya pasmal merah ya, itu menurut saya cocok. Tapi kalau kamu kasih
pasir moza itu juga bagus ya, banyak juga teman-teman yang menggunakan pasir moza. Jadi tergantung selera kita aja, jadi hampir sama. Yang penting backgroundnya gelap ya, karena itu akan mereka menyesuaikan tanknya. Kalau background gelap itu warnanya lebih kelihatan jelas, itu menurut saya ya. Kalau kamu taruh di background putih, warnanya itu akan memudar ya. Bisa kalian coba di rumah, itu tips dari saya. Jadi mau debat ya, ini menurut pengalaman saya. Nah, kita lihat yang size lebih kecil yang saya cari di Ombeoan ya. Ini dulu saya nyarinya di Ombeoan. Nah, saya carinya dari tips tadi ya. Rimnya sudah mulai tegas dari kecil, kemudian dorsalnya sudah mulai kebiruan ya, segitu aja. Kalau dari Ombeoan rata-rata itu dorsalnya ukurannya sama, tadi belum high fin ya. Tapi kalau dari Ombeoan kalian sudah menemukan yang sudah kelihatan bakal gondrongnya ya, langsung aja kamu ambil ya, karena Cana Andrao yang gondrong itu harganya jauh beda daripada yang standar, jauh beda, beberapa kali lipat harganya. Kita lihat, kita geser ke sini. Nah, mana ini, kita lihat ini sudah makan semua ya, jadi agak mager. Kelihatan enggak? Nggak kelihatan sobat ya. Tadi kalau kita cari di Ombeoan, nah masih mau makan dia. Nah itu dari kecil itu dia sudah kelihatan rimnya. Ini size kurang lebih 5 cm, jadi kelihatan rimnya ya. Nanti agak blur ya. Nah sudah mulai kelihatan rimnya, kemudian sirip bawah itu dominan sudah membiru. Nah itu tips dari saya kalau kalian ingin mencari bakalan Andrao yang kedepannya memiliki kesempatan untuk gondrong, itu tips dari saya ya. Ini masih mager, tadi habis makan saya kasih pelet semua ini. Nah ini kelihatan dari jauh ya, tadi mulai kebiruan siripnya dan sudah kelihatan tampak rimnya. Nah ini juga ya sudah biru sobat ya, jelas itu, jadi sudah biru. Settingan tank pengaruh ini waktu Ombeoan itu tanknya bening ya, jadi nggak seberapa kelihatan, tapi kelihatan biru juga kelihatan. Kalau kita taruh di tong warna gelap malah kelihatan. Nah ini sudah kelihatan calon atau bakal gondrongnya besok ya. Jadi ini mager juga, jatuhnya ini mager. Nah, jadi seperti itu tips dari saya kalau kalian ingin mencari cana jenisnya kecil ya, Andrao. Kalau saya setting gini aja cepat, yang simple. Kepingnya saya kasih tanaman ya, biar kelihatan lebih menarik. Tadi ini belum selesai, nanti besok saya kasih tanaman biar lebih menarik. Nah kalau ikan gondrong kan kelihatannya menarik ya. Ini badannya menurut saya kurang langsing ya, jadi ini saya puasakan, kalau ini sudah ideal menurut saya, tadi habis makan. Nah, dan segini itu belum maksimal sobat, ini karena size nya kecil ya. Semakin besar mereka juga semakin gondrong ya. Ya kalau kita pakainya teratur, kalau perlu dipuasakan nggak apa-apa sobat. Kalau menurut kalian sudah terlalu over badannya, kalian puasakan. Kalian kasih peletnya cuma 1 atau 2 butir saja, bisa 2 hari sekali. Itu ya, tergantung badan si ikan atau tingkat
obesitasnya gitu. Ya sobat hobis, jadi untuk vlog saya kali ini mungkin cukup sekian. Jadi itu tips dari saya. Kalau kalian nyari bakalan canaan raw yang kedepannya itu bisa gondrong, jadi tipsnya dari saya tadi adalah yang pertama, cari yang sudah kelihatan rimnya ya, yang di ombyoan itu. Kemudian V-nya cari yang sudah mulai membiru ya, biasanya bagian bawah dulu yang lebih menonjol kelihatan birunya itu. Syukur-syukur kalian di ombyoan nemu sudah kelihatan high fin ya, karena ada itu. Mungkin dari ribuan itu mungkin cuma 1-2 ekor yang gennya itu bagus, pasti ada itu ya. Jadi tetap semangat, keep channel kalian ya. Di sini tempatnya kita sharing, jadi nutupat. Tetap ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe ya. Saya akhiri, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.